Halo teman-teman semua, kembali lagi di video aku. Jadi di video kali ini aku masih tetap membahas Facebook, seputar Facebook Marketplace khususnya. Jadi di video sebelumnya kan bahas Facebook Marketplace nih. Nah, ini merupakan video terakhir untuk membahas Facebook Marketplace. Nah, sebelumnya aku akan membahas mengenal untuk membantu kalian untuk lebih mengenal lagi Facebook Marketplace secara lebih dekat. Nah, apa sih itu Facebook Marketplace? Nah, jadi banyak dari kita yang belum menyadari kehadiran fitur baru dari Facebook ini. Nah, fitur tersebut bernama Facebook Marketplace seperti ini. Nah, Facebook Marketplace itu merupakan tempat jual dan beli yang dikhususkan untuk para pengguna Facebook karena marketplace ini ditempatkan di dalam platform Facebook. Jadi marketplace ini ada di dalam aplikasi Facebooknya sendiri, teman-teman, jadi tidak terpisah. Nah, bisa ditemukan di bagian ini, ujung kiri atas, gambar toko yang aku klik ini. Nah, Facebook Marketplace dapat diakses melalui desktop, tablet, ataupun aplikasi Facebook yang ada di smartphone. Jadi gampang banget untuk diakses. Nah, Facebook sendiri itu menyediakan tempat jual dan beli ini bertujuan agar para penggunanya dapat dengan mudah mencari dan menemukan barang-barang menarik yang dijual di dalam Facebook. Nah, seperti ini kita pingin bakso aci, langsung aja ketik bakso aci itu keluar bakso aci. Atau kita kepingin, bahkan ini mie bun cabe belum ada di pasaran, belum ada dijual kayak di supermarket, minimarket, tapi di sini udah ada. Nah, di sini pengguna dapat langsung berkunjung ke marketplace ini secara langsung di dalam Facebook tanpa harus melakukan download aplikasi lain atau membuat akun lain. Yang seperti aku bilang tadi, jadi fitur marketplace ini berada di dalam aplikasi Facebook itu sendiri. Nah, di sini kalian akan menemukan banyak sekali produk atau item yang dijual oleh para pengguna Facebook yang sudah berjualan di marketplace atau menjadi mitra di Facebook Marketplace. Nah, tapi sayangnya si fitur ini itu sebenarnya masih belum efektif. Jadi masih banyak kebingungan dari segi harga. Harganya kadang itu ada yang hanya menjual Rp1. Nah, Rp14. Emangnya benar itu harganya Rp14? Nah, ini merupakan salah satu taktik yang digunakan oleh penjual agar bisa diklik berulang kali dan akhirnya dia ini bisa naik ke atas juga. Nah, mengingat banyak sekali yang berjualan sehingga membuat berbagai cara agar produknya ditanyai. Nah, kan akhirnya Rp14 nya bener kak, Rp14 kan akhirnya banyak yang tanya tuh ke pemilik usaha ini. Nah, akhirnya hal tersebut yang mempengaruhi produk orang ini bisa naik. Nah, dengan cara menjual dengan harga yang tidak sebenarnya, nah kan Rp14 ini, sehingga pengguna yang ingin membeli harus bertanya dengan detail apabila tertarik dengan produk tersebut. Nah, untuk cara berjualan sendiri di Facebook Marketplace ini sebenarnya tidak ada keistimewaan khusus seperti e-commerce seperti Shopee, Tokopedia seperti itu. Nah, jika kita sering menggunakan e-commerce marketplace kan dalam berjualan, fitur Facebook Marketplace ini lebih mudah untuk digunakan. Tinggal mengupload foto produk dan dijual di halaman tersebut dan langsung bisa berjualan. Nah, tapi banyak juga sih kekurangannya di Facebook Marketplace ini. Tidak sesempurna e-commerce yang sudah memang e-commerce itu dibentuk itu untuk digunakan sebagai transaksi jual beli, kan Facebook seperti itu. Nah, sedangkan Shopee kan tampilannya begitu kita masuk di aplikasi Shopee kan langsung keluar produk-produknya kan tuh ada jual-jual di dalam. Nah, ini kan memang
begitu kita klik kan mengarahnya itu langsung untuk dimasukkan keranjang gitu-gitu kan. Kalau Facebook tidak seperti itu teman-teman, berbeda. Kita kembali lagi ke Facebook. Nah, ada juga beberapa tips dalam membeli dan berbelanja di Facebook Marketplace. Jadi fitur ini tuh memang terbilang tidak begitu baru teman-teman sebenarnya. Namun sangat disayangkan efektivitas dan juga keamanan dari Facebook itu sendiri, khususnya di Facebook Marketplace itu masih belum begitu baik. Jadi jika menggunakan, intinya itu kalian jangan percaya 100% dengan detail yang tertera. Kamu harus bertanya detail dan melakukan pembelian secara face to face kalau bisa untuk meminimalisir penipuan. Nah, makanya kan kalau di Facebook Marketplace kan kita bisa ngefilter tuh daerahnya mana sesuai dengan kita, jadi kita itu bisa untuk kemungkinan besar langsung COD. Nah, kalau misalnya nih kalian dipertemukan dengan Rp14 dengan 12.500, pasti kan kalian pasti mencoba untuk menghubungi Rp14 ini kan teman-teman. Nah, dengan kalian mengklik ini kan akhirnya kalian bertanya apakah benar harganya Rp14. Kemungkinan besar itu harganya bukan Rp14 melainkan 14.000. Si penjual memilih taktik memilih Rp14 karena itu tadi agar produknya atau postingannya itu diklik berulang kali oleh pengunjung Facebook Marketplace, dan akhirnya postingan penjual bakso aci ini berada di peringkat pertama. Tuh kan akhirnya berada di peringkat pertama seperti itu. Nah, mengingat Facebook Marketplace itu kan masih belum memiliki fitur pembayaran khusus layaknya marketplace pada umumnya kan. Seperti Shopee kan kita jelas begitu kita check out, kita kan bisa memilih membayar menggunakan m-banking, virtual account, atau melalui transfer atau apa itu Shopee Pay, OVO kah atau semacamnya, itu kan pasti langsung terhubung dengan pembayaran seperti itu. Nah, Facebook ini tidak melakukan pembayaran yang seperti itu. Jadi Facebook ini untuk melakukan transaksi pembayaran itu harus setujuan gitu antara dua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Jadi deal-dealan dulu, maunya ditransfer atau kita COD-an seperti itu. Nah, Facebook Marketplace itu tidak dapat melakukan transaksi jual beli secara langsung, melainkan hanya ngobrol atau tawar menawar, kemudian selanjutnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jadi kita begitu ngeklik pengen bakso aci nih, nah klik ini. Nah, kalian itu tidak bisa langsung membeli, langsung masukkan keranjang seperti di Shopee, itu tidak seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mungkin ada send seller a message. Jadi kita tanya dulu apakah stok masih tersedia, kita bisa send. Nah, baru kita send, baru kita melanjutkan chat, lokasinya di mana kak, harganya memang segitu, terus untuk varian bakso acinya itu apa aja ya kak, apakah bisa reseller. Nah, seperti itulah percakapan seperti itu. Nah, kalian kan bisa mengklik ini apa stok masih tersedia seperti itu. Nah, dari situlah mulai obrolan, diskusi, tawar-menawar hingga mencapai puncaknya. Nah, jika setuju maka kalian ya beli aja, tapi kalau nggak setuju ya nggak perlu beli. Ini kan nggak seperti toko online kebanyakan seperti marketplace, e-commerce, Shopee, Tokopedia yang begitu kita ingin langsung klik, langsung masukkan keranjang, langsung check out gitu kan enggak. Nah, maka dari itu kita itu perlu kewaspadaan yang lebih dan lebih ketika bertransaksi melalui Facebook Marketplace, apalagi jika pembelian menggunakan sistem jarak jauh atau transfer. Nah, disarankan belilah barang-barang yang bisa kamu lihat secara nyata jika ingin membelinya. Jadi untuk mengantisipasi sebuah rencana penipuan gitu teman-teman. Ada salah satu pelanggan aku di sini yang
Jadi itu ada yang dia itu mintanya, dia cuma pesan satu, tapi dia itu nah ini masih ada COD biaya kirim Trenggalek berapa bos. Nah kalau misalnya pembayaran COD itu kan memang kita dari kitanya sendiri yang mengatur kan, berarti ini kan harus dia harus mengakses itu dari aplikasi namanya Shopee baru bisa COD kan teman-teman. Akhirnya ya saya mau nggak mau karena masih belum paham yang kayak gimana, akhirnya saya diamkan teman-teman. Jadi karena saya masih sedikit takut dalam berjualan di luar kota, saya lebih memilih berjualan atau melakukan transaksi dengan orang yang di dalam kota. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalian tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi, ataupun kalian sebagai itu pun kalau kalian sebagai pembeli atau penjual, kalian harus tetap waspada menggunakan Facebook Marketplace ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.